Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Interarma Caritas. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Kenalin, aku Rara. Salam kenal semua. Oh ya, gimana nih aktivitas kalian di masa pandemi ini? Kayaknya harus lebih produktif lagi ya. Jangan rebahan mulu di dalam rumah. Gini deh, daripada kalian rebahan mulu dalam rumah, mending kita sekarang belajar bareng mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Yuk belajar bareng. Eits, ada syaratnya nih. Jangan sampai skip video ini ya. Oh iya, teman-teman tahu gak sih apa itu K3? Banyak yang belum tahu ya ternyata. Oke, langsung dijelasin aja sama Kak Dudung. Yuk Kak Dudung. K3 merupakan akronim dari Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Pengertian dari K3 ini sendiri juga terdiri dari berbagai sumber, yaitu menurut filosofi Mangkunegara bahwa keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin kebutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani, tenaga kerja khususnya, dan manusia pada umumnya serta hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil dan makmur. Menurut keilmuan, K3 merupakan semua ilmu dan penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. Ada pepatah nih teman-teman, tak kenal maka tak sayang. Jadi selanjutnya kita akan bahas sejarah K3 baik secara internasional maupun nasional. Sejak zaman purba, pada awal kehidupan manusia, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia bekerja. Pada saat bekerja, mereka mengalami kecelakaan dalam bentuk cedera atau luka. Nah, dengan akal pikirannya, mereka berusaha mencegah terulangnya kecelakaan serupa, dan ia dapat mencegah kecelakaan secara preventif. Usaha K3 di Indonesia dimulai tahun 1847 ketika mulai dipakainya mesin uap oleh Belanda di berbagai industri, khususnya industri gula. Pada tanggal 28 Februari 1852, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan yang namanya Staatsblad nomor 20 yang mengatur mengenai keselamatan dan pemakaian pesawat uap, yang pengawasannya diserahkan kepada lembaga yang bernama Dienstwaarnetstomwesen. Gimana nih? Udah paham gak sih mengenai definisi dan sejarah K3 itu? Dilihat dari definisinya aja, udah kelihatan banyak banget mengenai fungsi apalagi tujuannya. Oke, biar gak lama-lama, aku serahin ke Kak Dudung aja ya. Tujuan dan fungsi K3. Tujuan dari K3 yaitu melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi dan produktivitas nasional. Menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja tersebut. Memelihara sumber produksi agar dapat digunakan secara aman dan efisien. Untuk fungsi K3 yaitu identifikasi dan melakukan penilaian terhadap risiko dari bahaya kesehatan di tempat kerja. Memberikan saran terhadap perencanaan dan pengorganisasian dan praktik kerja termasuk desain tempat kerja. Memberi saran, informasi, pelatihan, dan edukasi tentang kesehatan kerja dan APD. Bentar deh, tunggu dulu, jangan skip dong. Kalian bertanya-tanya gak sih gimana cara menerapkan K3 ini? Jangan terlalu dipikirkan, karena aku bakal ngasih tahu bagaimana cara menerapkan K3 ini loh. Penerapan K3 di kehidupan sehari-hari. 1. Good housekeeping. 2. Resik, ringkas, rapi. 3. Pengaturan jadwal dan agenda. 4. Memasang kotak P3K di rumah. 5. Mengatur iklim ruangan. 6. Alat pelindung diri atau APD. 7. Keseimbangan gizi. Dan 8. Olahraga, musik, dan rekreasi.